warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Memahami Karakteristik Hukum Islam serta Tujuan Hukum Islam Magasyid al-Syariah, dengan saya sendiri sebagai moderator yang bernama Mulinda, NIM 1051979. Nama saya Ririn Amelia, NIM 1051971. Nama Abdika Adisti, NIM 105190093. A. Karakteristik hukum Islam. Beberapa karakteristik seperti hukum Islam bersifat sempurna, universal, kemanusiaan, mengandung moral agama, dan dinamis akan dijelaskan dalam bagian ini, karena tanpa dengan karakteristik tersebut akan dipahami pula tujuan dan manfaat dari hukum Islam itu sendiri. Pertama, sempurna. Artinya syariat itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, di mana dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Penetapan hukum yang bersifat global oleh Al-Quran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. Universal. Syariat Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama ataupun modern. Ketiga, elastis, dinamis, dan fleksibel, dan tidak kaku. Karena hukum Islam merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri. Pula kesempurnaannya itu membuatnya bersifat elastis, fleksibel, dan dinamis dalam perkembangan zaman. Karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku, justru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang. Keempat, sistematis, artinya antara satu doktrin dengan doktrin yang lain bertautan, bertalian, dan berhubungan satu sama yang lain secara logis. Kelima, bersifat ta'abdi dan ta'akli. Ta'abdi bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Sedangkan yang ta'akli adalah bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar manusia atau rasional. Keenam, menegakkan maslahat, karena seluruh hukum Islam itu harus bertumpu kepada maslahat. Dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpu pada maslahat. Ketujuh, menegakkan keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang atau mauzun. Antonimnya ketidakadilan. Kedelapan, tidak menyulitkan dalam kurung adamul karaj. Yang disebut dengan tidak menyulitkan adalah hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa, dan tidak memberatkan. Kesembilan, berangsur-angsur atau tadrij. Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus. Di antara hukum Islam yang diturunkan secara gradual adalah sholat. B. Tujuan dari suatu hukum. Maqasid syariah. Maqasid adalah kata yang menunjukkan banyak, atau jama', mufradnya adalah maqasid yang berarti tujuan atau target. Beberapa ulama menjelaskan definisi maqasid syariah. 1. Menurut Ibnu Asyur, makna atau hikmah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya, bukan pada hukum tertentu. 2. Menurut Ar-Risuni, tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. 3. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah atau biasa disebut kulliyat al-khamisah atau 5 prinsip umum. Batasan maslahat yang didapat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT selaku pembuat syariat di muka bumi ini. Batasan maslahat tersebut terdiri dari 3, yaitu 1. Maslahat tersebut termasuk bagian dari maqasid syariah.
Maslahat tersebut harus merupakan salah satu bagian dari 5 prinsip maqasid syariah di atas. 2. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maslahat harus sesuai dengan kandungannya. Jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hukum tersebut menjadi batal dan hukum tersebut bukan maslahat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Suatu maslahat mempunyai kekuatan hukum jika tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Baiklah, sekian dari materi kami.